Ya, pemirsa, baik lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring, pemirsa. Gimana? Apakah pemirsa juga salah satu yang juga sekarang punya hobi baru, yaitu berkebun? Dan apakah sudah mulai membuat kebun-kebun di rumah Anda? Kalau belum, rasanya harus dimulai dari sekarang nih ya. Sambil nonton ini dulu, kita cari tahu dulu sebenarnya apa sih manfaatnya dari berkebun. Nah, Mbak Wina ini sudah bergabung di komunitas Indonesia Berkebun ini sejak kapan kalau Mbak Wina? Kalau saya bergabung di Indonesia Berkebun itu di Bekasi Berkebun sejak 2013. Wow, Waktu sudah itu baru lama. pindah ke Bekasi, terus Oke. ya cari-cari info tentang komunitas ini. Oke, ini pindah ke Bekasi kemudian cari-cari info tentang komunitas ini. Artinya Mbak Wina sendiri punya keinginan begitu ya untuk melakukan aktivitas berkebun. Apakah ini juga hobi Mbak Wina sendiri? Sebelumnya sih karena melihat dari orang tua ya, orang tua kita kan dulu mungkin banyak yang punya hobi berkebun Betul. dan kenapa image-nya tuh berkebun tuh untuk orang tua aja, padahal sebenarnya setelah saya coba berkebun itu tuh menyenangkan, nggak cuman untuk orang yang sudah tua atau sudah pensiun misalnya gitu. Ternyata tuh berkebun itu selain memberi efek kesehatan buat saya, tapi juga bisa memberikan efek ketenangan secara emosional Oke. gitu, ketenangan secara mental. Jadi baik sehat tuh nggak cuma dari fisik, tapi juga dari sisi mentalnya juga kita dapatkan dari aktivitas berkebun. Oke, artinya awalnya nih Mbak Wina melihat aktivitas ibu begitu ya, aktivitas orang Iya. tua yang memang sudah gemar berkebun gitu ya, merawat Mm-mm. tanaman dan akhirnya kayaknya seru juga nih dan oke bisa Iya. dicoba nih aktivitas berkebun. Nah tadi bicara tentang manfaatnya ini kan yang dirasakan Mbak Wina sendiri adalah terkait dengan kesehatan begitu ya, bukan hanya terkait dengan kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental dan jiwa begitu. Nah, seperti apa sih bedanya sebelum Mbak Wina aktif melakukan aktivitas berkebun dengan saat ini ya sudah selama kurang lebih 7 tahun melakukan aktivitas berkebun secara aktif? Sebelumnya di tempat saya tinggal kita akses untuk mendapatkan makanan organik itu agak sulit gitu ya Mbak. Oke. Jadi kalau kita mau dapetin sayuran organik itu otomatis kita harus ke supermarket yang agak besar yang menyediakan bahan-bahan organik, dan itu pun harganya nggak Tidak murah ya? nggak murah, agak Benar, agak mahal benar, gitu. benar. Jadi kok kayaknya susah banget ya mau sehat. Padahal sebenarnya ternyata setelah dicoba untuk menanam dan bisa panen sendiri sayur-sayuran organik, itu tuh kita tuh jadi jauh lebih ternyata jauh lebih mudah gitu daripada kita harus effort mencari sayuran jauh dan lebih mahal. Ternyata kita bisa menanam dan menghasilkan sayuran organik dari Kita sendiri. lahan rumah kita sendiri gitu. Oke, oke. Jadi semula ini adalah termotivasi karena memang kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat begitu ya, berupa makanan-makanan Iya. organik dan kemudian saat itu tempat tinggalnya tidak cukup memadai untuk menjangkau area supermarket, Mm-mm. ditambah lagi biayanya juga nggak murah gitu ya. Jadi Iya, harus cari cara benar. nih yang namanya keluarga harus selalu cari cara bagaimana bisa bertahan, Apalagi survive. ibu-ibu ya, Bener harus banget. ngitung bro. Ibu-ibu kalau nggak bicara tentang melihat promo kayaknya nggak seru gitu ya. Jadi kalau Iya. misalkan bisa dihasilkan sendiri pasti itu seperti ya lebih happy, lebih seneng pastinya gitu ya. Iya. Ditambah aku yakin dengan aktivitas berkebun juga pasti membuat kita jadi bergerak di setiap harinya karena yang namanya Mm-mm. tanaman nih Mbak Wina banyak juga kemudian yang pengen sebenarnya bisa juga berkebun tapi katanya apakah ini mitos begitu ya di mana orang bilang tergantung tangan kalau misalkan tangannya seperti tidak memiliki bakat kayaknya tanaman tuh nggak ada yang jadi nanti layu lah nanti ini nanti itu sehingga orang takut untuk memulai merawat tanaman. Nih gimana tanggapannya? Mm-mm. Menurutku itu tuh mitos banget ya kalau misalnya tangan panas atau tangan dingin, Yes. dan itu apalagi itu dijadikan alasan untuk nggak berkebun karena tanganku panas gitu. Oke, oke. Jadi itu sebenarnya enggak ya, semuanya bisa Ya. dipelajari. Nah, kalau waktu awal Mbak Wina sendiri ini memulai aktivitas berkebun gitu ya atau bercocok tanam, apa yang pertama kali Mbak Wina rawat begitu? Jadi pertama saya berkebun itu saya menanam cabai, dan Oke. ternyata cabai itu tuh gagal terus. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Kemudian di komunitas kita punya teman-teman yang punya pengalaman di bidangnya masing-masing, dan kita bisa sharing di situ kenapa tanaman saya gagal, misalnya sebaiknya saya nanam apa.
Dan setelah berjalan setahun, kemudian saya mengikuti Indonesia Berkebun itu mengadakan Akademi Berkebun, yaitu sarana untuk belajar untuk penggiat Indonesia Berkebun yang ingin tahu gimana caranya berkebun dengan baik dan benar. Oke. Mungkin jadi selama ini saya gagal tuh karena saya nggak tahu ilmunya gitu. Oke. Jadi banyak gagalnya. Nah, setelah saya belajar di Akademi Berkebun, akhirnya saya tahu bahwa ternyata prosesnya itu yang harus disiapkan pertama apa saja, medianya harus seperti apa, lalu tanaman apa yang sebaiknya ditanam untuk pemula. Jadi akhirnya dari situ saya mulai belajar dan berkembang sehingga sekarang bisa menanam berbagai jenis tanaman. Wow, tapi perjalanan panjang ya, 7 tahun. Itu bukan waktu yang singkat pemirsa. Jadi pada dasarnya setiap sesuatu itu bukannya kita tidak bisa, tapi kita aja yang mudah lelah berusaha, ya enggak? Jadi kalau misalkan kita dikatakan ingin bercocok tanam, tapi saat ini masih banyak tanaman yang kita tanam kemudian layu. Agak sedih sebenarnya Mbak Wina kalau harus menyaksikan tanaman yang kita rawat gitu ya, beberapa hari kita lalai dalam 1 hari kemudian layu. Itu kan seperti membuat mental down gitu loh. Jadi udahlah males lagi untuk memulai lagi. Padahal seperti yang Mbak Wina lakukan pemirsa, beliau tidak putus asa sehingga mencari sebuah komunitas yang bisa membantu permasalahan itu gitu ya. Dan di Indonesia, komunitas Indonesia Berkebun ini tentunya bisa menjadi satu pilihan Anda untuk Anda yang ingin memulai bercocok tanam. Karena sekarang emang bener sih bercocok tanam tuh kayak sekarang omku pun sudah mulai melakukan aktivitas bercocok tanam dan melihatnya sejak saja itu sudah membuat kayak seru banget ya gitu. Mau coba tapi sama aku seperti ibu-ibu yang lain mungkin ya masih takut gitu. Oke, Mbak Wina sendiri ini kalau tanaman favorit dari Mbak Wina apa? Tanaman favorit, kebetulan karena aku suka makan pedas, jadi di rumah tuh harus ada selalu pohon cabai. Itu tuh penting banget, pohon cabai, pohon tomat, kemudian sayur-sayuran seperti yang pengolahannya juga nggak terlalu sulit, misalnya kayak bayam, kangkung, yang anak-anak juga suka, itu sih kebanyakan. Terus pepaya Jepang juga yang gampang ditanamnya dan bisa panen berkali-kali. Banyak ya. Favoritnya banyak, itu kalau dikumpulkan bisa jadi satu parsel hantaran gitu ya yang layak begitu dengan tanaman-tanaman susah organik. Soalnya nentuin yang favorit yang mana suka semua. Agak susah ya. Tapi ini cabai pun jadi satu tanaman favorit yang semula ini tanaman yang pertama kali dicoba dan selalu gagal gitu ya. Iya, makanya karena favorit jadi saya nggak pernah nyerah gitu, terus dicoba sampai akhirnya berhasil. Benar juga. Nah pemirsa, ini mungkin tips pertama dari Mbak Wina kalau teman-teman ataupun pemirsa semua yang ingin mencoba untuk bercocok tanam, yang ingin mencoba untuk berkebun, bisa dimulai dari satu tanaman yang memang teman-teman ataupun pemirsa cintai atau sukai begitu ya. Kalau misalkan memang sangat membutuhkan, sama nih kebutuhannya adalah ingin mendapatkan tanaman organik secara mudah dan murah. Nah, bisa dimulai dengan menanam tanaman-tanaman organik. Atau kalau sukanya yang lain, tanaman-tanaman yang lain, boleh-boleh saja pemirsa. Yang penting dimulai dari sesuatu yang kita sukai, sehingga kita tidak mudah untuk berhenti. Sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.